Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak Ibu semua? Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang masih tetap semangat dan mau mendengarkan presentasi dari saya terkait dengan program yang akan kami laksanakan. Semoga bisa terrealisasi di Mapel PJOK yang nanti implementasinya terhadap pekerjaan peserta didik kita semua. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk briefing sebentar ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ini baju, tapi baju ini kita anggap ini batik gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang batik, Bapak Ibu Guru semua pegang baju karena ada yang pakai batik, ada yang bukan gitu ya. Terus ini batik, ini non sewu cik ya, berniat untuk menghibur nih. Ini batuk ya, batik, batuk, dan satu lagi botak. Botak nanti pegang rambut. Kamu tadi Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika saya bilang batik, panjenengan pegang baju, botak pegang ya, pegang kepala rambut ya, terus batuk pegang dahinya masing-masing. Ya. Bisa dimulai? Ayo, Pak Uji. Dimulai, Bapak Ibu. Oke. Batuk. Batuk. Fokus semua. Botak. Kok jujur? Botak. Batik. Sekarang kebalikannya, ketika saya bilang batik harus pegang selain baju. Jadi boleh pegang kepala, boleh pegang dahi. Ketika saya bilang batuk, boleh pegang batik, boleh pegang botak. Pokoknya selain yang saya sebutkan. Betul ya? Sama siap? Botak. Nah, luar biasa. Masih fokus semua. Batik. Sudah cukup, terima kasih untuk buat kita semua. Baik, untuk program ini memang PKG PJOK itu nanti berbagai macam kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan olahraga, karena olahraga itu salah satu sentral penting juga di dalam mata pelajaran sekolah. Jadi karena ada kaitannya dengan kesehatan dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi PKG itu nanti bisa mapelnya banyak, sementara dilaksanakan dulu untuk mapel PJOK dan bahasa Inggris seperti itu. Berdasarkan kenapa saya Pak Dodi itu mengambil inisiatif tentang kepekerjaan, karena keluhan atau berdasarkan pengalaman cerita dari teman-teman itu kemarin juga di SMK Lamongan itu bilang perekrutan di sana itu setelah kelas 12 untuk masuk ke perusahaan itu mengalami penurunan. Karena faktornya apa? Salah satunya faktornya karena di kelas 12 itu jam mapel penjas itu sudah tidak ada. Padahal kalau di SMA tetap ada. Di SMA itu masih ada jam PJOK. Tetapi kenapa di SMK itu seharusnya malah ada, menurut kami guru-guru PJOK di SMK itu kok malah dihilangkan seperti itu. Kemarin itu juga sudah membentuk forum komunitas, kita mengaspirasikan pendapat kita sampai ke Jakarta, tetapi masih belum, sampai saat ini masih belum terrealisasi untuk mapel PJOK dimasukkan lagi di kelas 12.
Oke, latar belakang seperti ini. Kurikulum pendidikan jasmani di SMA SMK mengharuskan siswa memahami pentingnya kebugaran jasmani dan mampu menerapkan gaya hidup sehat. Pendekatan berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan berbagai keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang sangat dibutuhkan di era modern. Ya. Karena kondisi kesehatan anak-anak kita itu terutama di daerah Madiun Selatan itu yang masih kental dengan angkringan, terus nongkrong-nongkrong itu sampai malam. Ketika beli kopi secangkir saja mereka itu berjam-jam baru habis, dan pola makannya itu tidak teratur sehingga kesehatan itu sangat berpengaruh. Ketika kemarin saya mencoba kelas 10 itu saya ajak lari sampai sana, sampai ke dondong sana itu kebanyakan hanya 1-2 yang benar-benar jogging gitu, benar-benar fisiknya itu tergolong bagus, itu hanya 1-2, lainnya itu sudah sangat kurang sekali. Jadi maka dari itu kemarin saya ngobrol sama Pak Doki, kebetulan ada kaitannya dengan PKG ini. Mungkin saja nanti ini bukan hanya rencana saja, tetapi ini bisa benar-benar diaplikasikan di SMK Negeri 1 Kebonsari. Kita nanti cari formulanya, berkolaborasi dengan guru produktif, dengan bapak kepala sekolah dan rekan-rekan guru PJOK, bisa menerapkan program ini, merancang ini. Jadi kelas 12 itu tetap ada nanti kegiatan yang menunjang untuk kebugaran jasmani anak-anak. Tujuan program meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam menjaga kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik yang berkelanjutan, memahami konsep kebugaran jasmani dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, mampu merancang dan melaksanakan program kebugaran jasmani secara mandiri, berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek terkait kebugaran jasmani. Jadi tujuan programnya kurang lebih hampir sama, intinya meningkatkan kebugaran jasmani khususnya di kelas 12 agar nanti bisa maksimal dalam masuk di dunia kerja. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Melakukan edukasi tentang pentingnya kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat, dan mengundang ahli kesehatan atau pelatih kebugaran untuk memberikan penyuluhan kepada peserta didik. Menyusun modul dan materi pembelajaran yang terintegrasi dengan aktivitas fisik dan kebugaran jasmani, menyediakan bahan ajar yang mencakup teori dan praktik kebugaran jasmani, menyiapkan fasilitas olahraga yang memadai seperti lapangan, peralatan olahraga yang diperlukan, memastikan semua fasilitas tersebut dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik, memandu peserta didik merancang program kebugaran jasmani yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program ini bisa mencakup berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik seperti lari pagi, senam bersama atau permainan olahraga, melakukan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan peserta didik dalam menjaga kebugaran jasmani, menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes kebugaran fisik dan survei kepuasan, membentuk kelompok belajar peserta didik untuk mendorong kolaborasi di antara peserta didik. Kelompok ini bisa bekerjasama dalam proyek-proyek kebugaran jasmani, memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik untuk terus aktif dalam menjaga kebugaran jasmani. Ini sangat penting sekali kebugaran jasmani, tidak hanya untuk siswa kelas 12 saja. Apabila nanti di kelas 10 itu sudah terkonsep dengan guru PJOK-nya menyusun suatu program, memasukkannya ke dalam pembelajaran sehari-hari, nanti insya Allah nanti untuk setelah masa untuk perekrutan perusahaan-perusahaan itu tiba, nanti insya Allah bisa lebih maksimal hasilnya. Ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Kegiatan ini termasuk dalam kurikuler karena untuk menunjang melakukan memperdalam atau sebagai pengayaan mata pelajaran utama. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pilihan aktivitas jasmani dan memprioritaskan keseluruhan kesehatan dan hidup mereka. Peserta didik kelas 12 khususnya kelas industri, proyek akan dilaksanakan semester genap karena berkaitan dengan
budaya kerja dan industri akan melibatkan mata pelajaran produktif SMK sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang terlibat yang berkolaborasi di sini kepala sekolah, guru PJOK, guru produktif dan siswa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki aset kekuatan, aset based thinking yang bisa digunakan antara lain kepala sekolah, guru PJOK, guru produktif yang berkompeten, murid yang berorientasi ke pekerjaan kelas industri, sarana dan prasarana yang mendukung program kepala sekolah yang relevan dengan industri, budaya kerja, budaya industri. Siswa merancang sebuah program latihan sederhana menggunakan prinsip dasar latihan dan mengacu pada pedoman FITT. Guru membimbing, mengarahkan dan memotivasi siswa. Nah, di sini aset kekuatan sekolah SMK Negeri 1 Kebonsari itu sangat luar biasa, sangat luar biasa karena bisa dilihat dari antusiasnya siswa-siswa kita yang ingin masuk ke SMK Negeri 1 Kebonsari. Itu ribuan, yang kelas 10 cuma terjaring 400 sekian. Jadi di sini itu sangat mendukung karena fasilitas sarana prasarana dan untuk terkait di dunia kerja itu programnya atau komunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain itu sudah sangat berkompeten, terutama oleh pihak-pihak BKK di SMK Negeri 1 Kebonsari. Rencana evaluasi di sini peluncuran proyek akan dilakukan dengan presentasi tentang pentingnya menjaga kebugaran untuk menghadapi rekrutmen perusahaan, pengumpulan informasi siswa mempelajari bagaimana merancang sebuah program latihan sederhana menggunakan prinsip dasar latihan dan mengacu pada pedoman FITT, frekuensi, intensity, dan type. Pengembangan dan umpan balik siswa membuat rancangan sebuah program latihan sederhana menggunakan prinsip dasar latihan dan mengacu pada pedoman FITT. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka, publikasi di sekolah dan media sosial. Kemungkinan tantangan yang jelas, kemungkinan tantangannya motivasi peserta didik bisa menjadi faktor penghambat. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap aktivitas fisik, sehingga diperlukan pendekatan yang kreatif dan menyenangkan untuk menarik minat mereka. Kemampuan fisik yang berbeda-beda antar peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri. Program latihan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diikuti oleh semua siswa tanpa ada yang merasa tertinggal atau terlalu terbebani. Jadwal pelajaran yang padat seringkali membuat alokasi waktu untuk kegiatan kebugaran jasmani menjadi terbatas. Oleh karena itu, integrasi latihan kebugaran ke dalam kegiatan sehari-hari atau pemanfaatan waktu luang secara efektif bisa menjadi solusi. Terakhir, dukungan dari pihak sekolah dan orang tua sangat penting dalam melaksanakan program ini. Tanpa dukungan yang memadai, semangat dan berkelanjutan program latihan kebugaran jasmani bisa terhambat. Oleh karena itu, kolaborasi harus terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan kebugaran yang diinginkan. Jadi di sini pentingnya motivasi dari dalam diri peserta didik dan juga wawasan peserta didik dalam meningkatkan kebugaran jasmani itu sangat penting. Di sini Bapak Ibu Guru sebagai fasilitator memfasilitasi anak terkait dengan kebugaran jasmani tidak hanya guru PJOK saja, tetapi guru-guru lain itu bisa dengan cara mengingatkan atau bisa sekarang tutorial di medsos itu sangat banyak. Jadi pola hidup sehat untuk menjaga kebugaran jasmani itu bisa kita sering-sering mengingatkan untuk peserta didik kita karena pentingnya kebugaran jasmani. Selanjutnya dokumentasi dan presentasi RTL. Dokumentasi nanti pengumpulan foto dan video dari kegiatan, pembuatan laporan. Untuk presentasi rencana tindak lanjut, menyusun dan menyajikan laporan hasil kegiatan kepada komunitas, melakukan pengembangan rencana tindak lanjut untuk pengembangan sekolah. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya kurang lebih seperti ini. Jadi terkait kebugaran jasmani peserta didik kita di SMK Negeri 1 Kebonsari bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PJOK saja, tetapi kita bersama-sama Bapak Ibu Guru bertugas untuk bisa paling tidak mengingatkan
paling tidak mengingatkan untuk menjaga kesehatan, karena benar-benar untuk saat ini di era saat ini Gen Z ini kebugaran jasmani peserta didik kita anak-anak di lingkungan Madiun Selatan atau mungkin keseluruhan itu memang mengalami penurunan secara kualitas. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dan memberi motivasi pentingnya kebugaran jasmani untuk kita semua. Cukup sekian, apabila ada salah tutur kata saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu, adakah yang perlu ditanyakan atau ada yang tanggapan dari Bapak Ibu untuk materi dari Pak Agus? Kelihatannya sudah tersampaikan banyak di depan tadi di Pak Dodi menyampaikan tadi. Iya, sambut Pak Agus yang menyampaikan sambut Pak. Pripun Pak Dodi? Ada. Oh iya, bisa ditambahkan materi berikutnya Pak Agus, ditambahkan materi berikutnya. Adakah yang mau ditanggapi tanya jawab? Monggo teman-teman, saya mohon ada tanggapan untuk dari Pak Agus. Monggo. Cek. Baik, terima kasih waktunya. Sedikit menanggapi atau usulan saja, bahwasanya tadi Pak Dodi, Pak Guspi sudah menyampaikan program pembiasaan untuk menjaga kebugaran siswa. Ini ditunggu-tunggu program-program berikutnya yang menjaga kebugaran Bapak Ibu guru. Nah, ini wajib di Bapak Ibu guru, wajib mengerjakan siswanya saja. Sehingga berdiri 8 jam di depan kelas itu siap ready seperti itu. Kami menjaga kesehatan atau kebugaran Bapak Ibu guru. Entah itu programnya misal begitu anak pulang kita volley bersama, atau mungkin yang lain itu, atau yang bersepeda berarti kita bersepeda bersama, atau mungkin yang lain monggo nanti ditunggu program-programnya. Jadi tidak hanya pada siswa saja, tapi pada Bapak Ibu guru untuk selalu terjaga kebugaran fisiknya. Terima kasih dari saya, itu usulan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Pak Uzi ada seperti itu Pak Agus untuk sarannya. Ya, Ya, intinya untuk kebugaran guru ya. Sama Pak Agus, kalau saya menyampaikan di situ tadi ada ditampilkan berat badan yang ideal. Saya sedikit minder kalau menyampaikan berat badan yang ideal kepada siswa. Saya sendiri nggak ideal masalahnya. Ini bisa jadi bahan masukan ya Pak Agus ya. Pak Dodi bisa menambahkan, monggo. Pak Kris. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Uci. Nah, kita tunggu Pak Uci panjenengan mengatur untuk kita berkolaborasi karena berhubungan dengan waktu. Jadi nanti monggo Pak Uci mengagendakan. Nanti agendanya saya sangat setuju itu untuk membina keakraban. Misal gues bareng itu kan juga membentuk keakraban, bagaimana monggo kebijakan dari para pimpinan sekolah sehingga kita juga bisa berkolaborasi bersama. Terima kasih Pak Uji. Pak Jarnu mau menambahkan kembali, monggo. Ya, yang nanti langsung dirapel menjawabnya sama Pak Agus sih. Saya ini karena kita hajat itu kurang banyak. Jadi sebaiknya kalau memang tadi diagendakan sesuai dengan usulan Pak Uji, itu bisa diagendakan mungkin Jumat Sehat senam bersama itu lebih bagus. Nah, itu nanti tentunya ibu guru itu senang. Kalau bapak hanya melihat saja nggak apa. Nah ini sekedar penggarisbawahi saja. Kalau toh nanti
direalisasi ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat bareng. Mohon maaf. Mohon maaf ya Keri. Intinya bapaknya fresh pikiran kan Pak ini dengan melihat menjadi fresh. Sedikit saya boleh mengusulkan ya Pak Agus, karena pembelajaran yang disampaikan tadi untuk PJOK di kelas 12 itu tidak ada materinya, tidak ada di pembelajaran. Saya ada usulan untuk bisa diterapkan di teman-teman PJOK adanya rapor khusus untuk PJOK pada setiap siswa, sehingga perkembangan siswa dari mulai dia masih kelas 10 sampai kelas kelas 11 mau naik kelas 12 itu sudah terekam dengan baik. Pada saat nanti ada penerimaan dari perusahaan, rekomendasinya bisa muncul dari pola pembelajaran ngajar. Itu mohon ditanggapi dulu ya Pak Agus. Terima kasih. Ternyata usulan Bapak Husin tadi juga sangat bagus sekali ya. Jadi kalau tadi programnya Gaspro, nanti untuk Bapak Ibu Guru kita programnya Gaspol. Jadi memang benar sekali ketika murid-murid kita harus sehat, Bapak Ibu Guru juga lebih harus sehat, karena nanti yang sebagai pamong kan nanti Bapak Ibu Guru. Jadi program-program nanti coba nanti saya pada bersama Pak Jendro terkait dengan program olahraga bisa merancang selanjutnya nanti bisa ditindaklanjuti ke bagian selanjutnya atau mungkin ke pimpinan juga gitu. Terus usulan dari Pak Firman tadi terkait dengan rapor kesehatan anak ya, kebugaran ya, gitu. Yang juga ada kaitannya dengan pekerjaan. Dan ketika nanti perusahaan itu ingin merekrut anak, karena di situ ada rapornya khusus terkait dengan pendidikan jasmani, jadi di situ sangat efisien juga. Nah, jadi masuk akal juga ketika nanti ada rapor khusus terkait dengan kebugaran, dengan kesehatan yang ada kaitannya dengan olahraga atau tugas itu nanti sebagai bahan pendukung dan penunjang untuk rekrutmen dari perusahaan-perusahaan. Jadi bagus kalau Pak Firman nanti coba kita rancang seperti itu. Jadi perlu adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dalam kongres itu tujuannya untuk melakukan pengembangan sekolah. Jadi ide-ide dari usulan-usulan dari Bapak Ibu sangat luar biasa. Mungkin nanti sebagai bahan kami untuk melakukan rancangan-rancangan program seperti itu. Terima kasih Pak Firman. Jadi mau nambahin Pak Yono mau menambahin. Oh diwakilkan Pak Jarno kembali. Saking Pak Yono diwakilkan ke Pak Jarno. Mohon maaf loh. Ini ada request dari Pak Yono. Jadi tadi ada kami disenggol untuk kita sudah punya fasilitas sebenarnya, itu bola pingpong dan juga bulu tangkis, badminton. Sebenarnya ada netnya kami simpan Mas ya. Dan raketnya saja yang hilang. Jadi tinggal pingpongnya saja yang lengkap, tinggal bolanya saja nanti tinggal kita cari. Itu aja mungkin dari saya, nanti sampai request. Ini Pak Yono sebagai juara RT bola pingpong butuh pembuktian soalnya. Oke, tambah sedikit, mungkin juga di tempat kita yang namanya kolaborasi juga memanfaatkan aset. Di sekolah kita ada Bu Indah Novi yang jago yoga. Nanti bapak-bapak bisa mengikuti yoga dan lain sebagainya diagendakan. Seperti itu Pak Firman, Pak Husi. Terima kasih. Bu Novi siap ya, nanti sak manci-manci Pak Dodi pengen ditepuk-tepuk siap untuk membantu menepuk Pak Dodi berarti siap.
kelempit. Aku dan di komputer repot gitu. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup apa yang menjadi masukan panjenengan pada tim Regional. Semoga nanti bisa benar-benar dilaksanakan dan akhirnya memang benar-benar bermanfaat untuk siswa-siswa kita ke depannya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya di akhir sesi kita adalah pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah. Mari sejenak kita mantapkan, kita ikhlaskan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita.